Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kristina Susanti Kaimat, kelas B, semester 6, Prodi TPIPP, jurusan Teknik Sipil dari Universitas Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya makalah yang berjudul Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Baik, yang pertama, klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah sebuah kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan yang dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, persebarannya, tujuannya, cara pengolahan dan pemanfaatannya, sifatnya, potensi, jenisnya, dan pembentukan nilai ekonomis yang atau digunakan sebagai bentuk-bentuk lainnya. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik atau organik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan sumber daya alam abiotik atau aorganik, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya timah dan besi. Berdasarkan persebarannya, sumber daya alam adalah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya matahari, air, sungai, udara, air pertanian, dan hutan. Sumber daya alam yang dapat ditemukan di daerah tertentu, misalnya tambang batu bara dan tambang emas. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber daya alam adalah bahan industri alami yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, belerang, dan lain-lain. Sumber daya alam bahan pangan, sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan baik langsung maupun melalui pengolahan terlebih dahulu, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Sumber daya alam bahan sangan adalah sumber daya alam bahan sangan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan, misalnya sutra dan kapas. Cara pengolahan dan pemanfaatannya. Pengolahan air limbah yang berasal dari rumah tangga, industri, dan pabrik. Air dapat merembes masuk ke tanah dan bercampur dengan air tanah. Akibat dapat menyebabkan manusia beberapa gangguan yang ditimbulkan antara lain kesehatan, bibit penyakit yang bisa ditularkan melalui air limbah. Usaha-usaha untuk mengatasi air limbah adalah sebagai berikut. Lokasi industri harus jauh dari pemukiman penduduk. Diwajibkan memasang peralatan pengendali air untuk pabrik yang menimbulkan air limbah. Pencegahan saluran air limbah jangan sampai bocor. Penemukan sumber bahan racun dan melakukan nitrasi secara kimia. Unsur yang tidak dapat dinitrasi harus dibuang dengan jalan, ditanam atau dipendam dalam tanah yang jauh dari air. B. Bagian-bagian pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama, konsep pelestarian dan pendayagunaan sumber daya alam. Secara umum, konsep dasar pengolahan sumber daya alam ditunjukkan kepada dua hal. Yang pertama, untuk menjamin kelestarian kualitas hidup, baik dalam arti kata produktif, relatif, maupun lingkungan baik. Yang kedua, untuk menjamin adanya kelestarian hasil dan pemanfaatannya sumber daya alam, artinya dapat terus-menerus berhasil dalam jangka waktu yang relatif panjang. Jadi maksudnya dari pengolahan sumber daya alam di sini ialah menjamin hubungan yang harmonis antara kedua hidup manusia dengan sumber daya alam lainnya. Yang kedua, konsep hubungan kait-mengait. Pengaturan dan pengolahan sumber daya alam diperlukan karena tidak dapat memanfaatkan sumber untuk budidaya alam tanpa mempengaruhi sumber daya alam lainnya. Dengan kata lain, sumber daya alam tidak dapat saja beraneka ragam, tetapi sumber daya alam dapat menyebabkan yang pertama, peningkatan erosi tanah, penurunan kesuburan tanah, pengendapan air sumber oleh lumpur, penurunan air permukaan di bumi saat musim kemarau, atau penimpahan air musim hujan yang dapat mengakibatkan timbunan banjir, penurunan kadar air tanah, penurunan hasil hutan, dan lainnya. C. Masalah kependudukan. Yang pertama,
Kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mengetahui kebutuhan material dasar berdasarkan standar tertentu. Adapun standar ini lebih dikenal dengan garis kemiskinan, yaitu tingkat pengeluaran atas kebutuhan pokok yang berlimpah meliputi sangan, pangan, papan secara layak. Kesehatan. Kesehatan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak berdasarkan pada kesehatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan secara sehat dan bergizi, berdampak pada rendahnya gizi. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan perumahan mengharuskan mereka tinggal di kolong jembatan, dataran sungai atau rumah seadanya, sehingga kebutuhan akan sanitasi air bersih juga tidak terpenuhi. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pakaian secara layak berdampak pada kesehatan kulit atau organ-organ tubuh lainnya. Pengangguran. Rendah tingkatnya kesehatan penduduk dan tingkatnya kekurangan gizi masyarakat secara umum dapat berdampak pada rendahnya daya pikir atau kemampuan kerja penduduk. Oleh sebab itu, pada sebagian besar negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, kurangnya SDM masih rendah, baik dalam pengetahuan maupun keterampilan. Hal itu yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah rendahnya kualitas pendidikan penduduk dan tingginya kuantitas penduduk. Masalah tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah rendah, besarnya anak usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana pendidikan, pendapatan per kapita penduduk di Indonesia rendah. Yang berikut masalah tingkat penghasilan dan pendapatan. Tingkat penghasilan dan pendapatan suatu negara bisa diukur dari pendapatan per kapita, yaitu jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Negara-negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan per kapita rendah. Hal ini disebabkan oleh pendidikan masyarakat rendah, tidak banyak tenaga ahli, dan lain-lain. Jumlah penduduk banyak, besarnya angka ketergantungan. D. Prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama, prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam. Prinsip hukuman pelestarian fungsi lingkungan hidup secara teoritis idealistis adalah sebuah prinsip yang dapat menghendaki upaya-upaya konkret di lapangan untuk mewujudkan eksistensi kelestarian fungsi lingkungan hidup secara terus-menerus dari ancaman pencemaran atau kerusakan akibat penilaian yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan oleh konservasi sumber daya alam seperti suatu marga satwa, cagar ayam, taman nasional, perbanyak tumbuhan langka dengan cara campur tangan manusia, stek, cangkok, merunduk, memperbanyak hewan dan tumbuhan langka dengan cara bioteknologi, mengalahkan rehabilitasi, mengalahkan analisis mengenai dampak lingkungan, melakukan gerakan tambang puli, menggali hasil tambang dengan memperhatikan buangnya limbah, memperbanyak teknologi yang ramah lingkungan dan dampak diperbaharui, menghemat energi yang dilakukan, menjaga kebersihan tempat tinggal, memperbanyak pengguna pupuk kandang dan organik. Terima kasih.